Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Wulandari dengan NIM 2311020018. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pengetahuan dalam masyarakat Minangkabau. Dan di materi kali ini kita bakal membagi pembahasannya menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama itu ada sistem pengetahuan dalam kebudayaan. Sistem pengetahuan yang dimaksud di sini adalah sistem pengetahuan yang meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial kita sesama manusia, lalu ada mungkin cara kita bercocok tanam, lalu ada nilai dan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat. Dan dalam konteks Minangkabau sendiri, sistem pengetahuan kebudayaan ini terbentuk melalui proses yang panjang, proses yang diwariskan secara turun-temurun melalui adat, nilai agama, dan interaksi kita dengan lingkungan alam. Makanya sama-sama kita ketahui di Minangkabau sendiri memiliki filosofi alam tak kambang menjadi guru. Dan dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pengetahuan dalam kebudayaan itu memiliki karakteristik. Yang pertama itu bersifat kolektif, bahwa pengetahuan tersebut dimiliki oleh kelompok, bukan individu. Lalu ada bersifat praktis, bahwa pengetahuan kebudayaan ini berorientasi pada praktik kehidupan sehari-hari. Ya seperti tadi, cara bercocok tanam, lalu cara mengelola sumber daya, dan yang terakhir itu turun-temurun, bahwa pengetahuan tersebut disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, terutama melalui peran keluarga dan tokoh dalam adat. Dan lanjut pokok bahasan yang kedua itu ada sumber-sumber pengetahuan menurut filsafat ilmu. Dan menurut filsafat ilmu sendiri, pembagiannya itu ada 5. Yang pertama itu ada empiris. Empiris sendiri merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Dalam empiris, pengetahuan didasarkan pada pengamatan langsung terhadap dunia atau sebuah fenomena gitu. Lalu yang kedua itu ada rasionalisme. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui akal dan logika. Rasionalisme menekankan pada kemampuan manusia untuk menyusun pengetahuan melalui proses berpikir. Lalu yang ketiga itu ada orientasi. Pengetahuan diperoleh dari figur yang dianggap berkuasa seperti orang tua, guru, atau lembaga keilmuan gitu ya. Lalu yang keempat itu ada intuisi. Pengetahuan diperoleh secara langsung tanpa proses rasional atau empiris, biasanya merupakan wawasan yang mendadak. Lalu yang terakhir, yang kelima ada wahyu. Sumber pengetahuan ini sering berkaitan dengan kepercayaan agama, di mana pengetahuan berasal dari Tuhan melalui kitab suci atau pengalaman spiritual. Pembahasan ketiga itu ada sumber-sumber pengetahuan dalam masyarakat Minangkabau. Yang pertama itu ada adat dan tradisi yang berlandaskan kepada agama Islam. Sama-sama kita ketahui di Minangkabau sendiri ada falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang sangat dipegang teguh sampai sekarang, yaitu adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang menekankan bahwa pengetahuan adat dan agama berjalan beriringan. Adat yang diwariskan dari nenek moyang menjadi sumber utama pengetahuan tentang tata cara hidup, nilai sosial, dan hubungan antar manusia. Lalu yang kedua itu ada pengalaman hidup. Masyarakat Minangkabau belajar melalui pengalaman sehari-hari, baik dari interaksi dengan lingkungan alam, seperti yang dikatakan tadi bahwa masyarakat Minangkabau belajar dari alam, kayak alam tak kambang menjadi guru gitu ya. Dan seperti pengelolaan lahan pertanian dan perikanan maupun dari interaksi sosial dalam lingkungan adat. Lalu ada yang ketiga itu ada lisan dan peran nini mama. Pengetahuan diwariskan secara lisan melalui peran tokoh adat, yaitu nini mama yang menjadi pemimpin adat dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan meneruskan pengetahuan adat. Tentunya di Minangkabau juga pengetahuan itu diperoleh melalui pendidikan formal dan informal. Selain pendidikan formal di sekolah, pengetahuan juga diperoleh dari pendidikan informal di surau atau melalui pengajian, serta pendidikan dari keluarga yang menanamkan nilai-nilai adat dan agama.
Dan kesimpulan dari semua ini adalah sistem pengetahuan dalam masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat, agama, dan pengalaman hidup. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun melalui adat lisan dan tokoh adat, serta diperkuat oleh ajaran Islam yang berperan sebagai sumber moral dan spiritual. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pengetahuan yang unik karena perpaduan antara tradisi lokal dan nilai agama, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, Sherly Wulandari, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.